kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita ada kepujian kita kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu hanya naikkan sungguh, hanya kami panjatkan di hadapan Tuhan. Begitu kami mau memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami, tolong kami, biarlah ibadah kami hari ini semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, berikan pujian kita kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Tuhan, mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam hidup. Bekerjalah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman pemuda, puji Tuhan. Malam hari ini bisa kembali lagi beribadah bersama-sama, masih dengan satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Nah teman-teman, kalau kemarin kita sudah sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang bukan sekedar mati, Dia bangkit, bahkan sekarang Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi teman-teman dan saya di surga. Amin. Nah, hari ini Kak Evi mau kasih satu judul firman Tuhan, yaitu amanat agung atau tugas orang percaya yang diberikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 katakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ayat yang sama dikatakan dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, dari ayat-ayat ini ada satu hal menarik yang mau Tuhan ajarkan kepada kita dan yang mau Kak Evi bagikan buat setiap kita. Ada dua hal penting, yaitu yang pertama menjadi saksi. Tugas setiap kita orang percaya adalah kita menjadi saksi, atau kita bersaksi tentang Yesus. Ketika Dia naik ke surga, Dia katakan kepada murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia dan ceritakan tentang Yesus, menjadi saksi. Dan karena ketaatan para murid, teman-teman dan Kak Evi hari ini bisa percaya kepada Yesus. Itu satu hal dimulai dari ketaatan para murid untuk menjadi saksi. Dan sekarang adalah giliran kita atau bagian kita sebagai anak-anak muda Kristen untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, apalagi kita yang minoritas di antara teman-teman kita yang beragama mungkin berbeda dari kita. Nah, kita tidak bisa menjadi saksi kalau hidup kita sendiri gak benar. Ketika kita di rumah, kita masih bisa berontak dengan orang tua, kita kurang menghormati orang tua, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Karena menjadi saksi harus dimulai dari lingkungan terkecil atau dimulai dari rumahmu. Bagaimana mama atau papamu yang belum percaya kepada Yesus bisa percaya kepada Yesus kalau hidup kita gak bisa jadi saksi di rumah? Kalau kita masih mau berontak sama orang tua, kalau kita gak mau hormati orang tua, ketika orang tua bilang jangan pulang jam lebih dari jam 10, wah, anak-anak muda sekarang musimnya pulang jam 11 malam. Kita lupa bahwa kita harus jadi saksi dimulai dari rumah atau di sekolah. Ketika teman-teman gak mengerjakan tugas di sekolah, gimana mungkin kita bisa jadi saksi? Ketika kita di sekolah dan kita gak jadi berkat, ketika kita melawan, ketika kita gak dengar sama guru, ketika kita punya pergaulan yang buruk, kita gak mungkin bisa jadi saksi. Atau di masyarakat, ketika kita tidak taat terhadap peraturan lalu lintas, lampu merah terobos gitu, gak pakai helm gitu, atau kita melakukan hal-hal yang sebenarnya gak berkenan, kita gak bisa jadi saksi atau jadi terang di lingkungan masyarakat. Ketika pergaulan kita gak jadi berkat di lingkungan masyarakat. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadi jadilah teladan, dimulai dari hidup kita jadi berkat. Ketika kita jadi berkat di rumah, ketika kita jadi berkat di sekolah, ketika kita jadi berkat di masyarakat, gak perlu kadang-kadang kamu takut kan untuk bilang, hey teman percaya kepada Yesus, tapi mulailah dari hidup kita yang menjadi teladan. Ketika teman-teman dan saya jadi teladan, maka kita sudah menjadi saksi. Alkitab katakan kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Karena keteladanan hidup berbicara lebih baik dan lebih benar
ketimbang kita cuma kata-kata. Karena orang bisa mengenal Yesus ketika mereka melihat hidup kita yang jadi saksi. Karena itu, Kevi harap teman-teman muda dimanapun kita berada, ayo mari kita jadi saksi dengan hidup kita jadi teladan. Yang kedua, tahukah kamu bahwa kita diberi tugas untuk mengajar? Dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 katakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apapun profesi kita diberikan satu tugas oleh Tuhan untuk mengajari. Teman-teman, setiap kita dikasih tugas sama Tuhan untuk mengajari orang lain biar mereka kenal siapa Yesus. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah ketika temanmu punya masalah, ketika temanmu dalam tekanan, mungkin ada keluarganya atau dia di dalam masalah keluarga, kamu bisa jadi teladan. Kamu bisa mengajari dia, menasehati dia lewat firman Tuhan, karena firman itu adalah kebenaran. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran itu, teman kita bisa hidupnya diubahkan. Kita sedang mengajari dia sesuatu yang benar. Karena masa-masa ini banyak sekali anak-anak muda yang terjebak dalam pergaulan yang salah, yang membuat keputusan-keputusan yang salah ketika mereka punya teman-teman yang salah, ketika mereka dapat nasihat yang negatif atau keliru, ketika mereka nggak punya komunitas yang baik. Karena itu kamu jadilah teladan di tengah-tengah teman-temanmu. Ajari mereka kebenaran ketika kamu menasehati mereka. Ajari mereka kebenaran ketika mereka minta satu nasihat kecil darimu untuk keluarga mereka untuk apa yang sedang mereka doakan untuk pergumulan mereka untuk nilai mereka untuk pacaran mereka Ayo sampaikan firman Tuhan, beritahu kebenaran. Paulus katakan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Dan itu bukan hanya untuk Timotius saja, tapi itu untuk teman-teman dan saya dan Kak Evi. Ayo kita jadi teladan lewat perkataan dan lewat tindakan kita. Jangan sampai kita merasa aku kan minoritas Kak Evi, aku nggak bisa jadi teladan di tengah-tengah teman-temanku. Aku bisa apa sih Kak Evi? Coba mulailah dari hal sederhana. Ketika temanmu minta kamu dukungan dalam doa, ketika mereka punya masalah dan mereka datang samamu, ajari mereka firman Tuhan, beritahu mereka kebenaran, dan kebenaran itu cuma ada di dalam firman Tuhan. Dengan begitu kamu sudah melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu menjadi saksi. Dan Alkitab katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada janji penyertaan Tuhan bagi setiap kita ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kevi harap setiap kita anak-anak muda Kristen, ayo amanat agung Tuhan Yesus, jadilah teladan, jadilah saksi lewat kehidupan kita, dan mari kita beri nasihat yang memberkati orang lain. Demikian firman Tuhan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami anak-anak mudamu, kami butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Kami punya tugas darimu untuk menjadi teladan, jadi saksi, mengajari teman-teman kami tentang kebenaran, dimulai dari hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami mau memberi nasihat-nasihat yang baik, menjadi teladan buat orang lain, buat keluarga kami. Dan biar nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, menyerahkan seluruh waktu kehidupan kami, anak-anak mudamu, Tuhan yang pimpin kami selalu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.